Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ainur Hasanah, mahasiswa Universitas Terbuka semester 3, akan menyampaikan tugas 3 mata kuliah studi komparatif di berbagai negara. Menganalisis dan tentang artikel yang berjudul Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries, Kari Pittiremen and Elizabeth Iverson 2023. Itu tentang review pendidikan luar ruang di negara Nordik dan Indonesia. Poin-poin penting yang disorot dari artikel tersebut yaitu tentang pentingnya pendidikan luar ruang di sekolah-sekolah Nordik. Sekolah-sekolah Nordik tersebut diantaranya yaitu Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia. Kesatu, konsep pendidikan luar ruang khas Nordik sering disebut dalam literatur internasional. Penelitian dari wilayah tersebut masih jarang ditinjau secara komprehensif. Tinjauan ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dengan menganalisis studi yang telah dilakukan di negara-negara Nordik. Konsep didasarkan pada filosofi Friluftsliv yang berarti kehidupan di udara bebas dan menekankan pentingnya interaksi dengan alam sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Kemudian sistem pembelajaran dengan pendekatan tidak hanya aspek akademik, tetapi juga kesejahteraan siswa. Poin berikutnya yaitu manfaat utama pendidikan luar ruang di sekolah-sekolah Nordik, yaitu meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional, kemudian mendorong pembelajaran aktif, mengembangkan keterampilan sosial dan kemandirian, serta meningkatkan kesadaran lingkungan. Tujuan penelitian pada artikel tersebut yaitu mengidentifikasi dan mengkaji penelitian empiris tentang pendidikan luar ruang berbasis sekolah di negara Nordik. Kemudian mengisi kesenjangan dalam literatur akademik yang kurang banyak membahas pengalaman negara Nordik dalam pendidikan luar ruang. Berikutnya menyusun gambaran umum tentang tren dan fokus penelitian yang telah dilakukan. Adapun ruang lingkup penelitian, studi ini mencakup pendidikan luar ruang untuk siswa dari kelas 1 hingga 13. Dari 586 hasil pencarian, hanya 52 studi yang memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis lebih lanjut. Kemudian analisis yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan berdasarkan konten penelitian. Berikutnya, mayoritas penelitian bersifat kualitatif dan berfokus pada pendidikan dasar. Adapun mata pelajaran yang paling banyak dipelajari dalam konteks pendidikan luar ruang yaitu mata pelajaran sains atau yang paling dominan, kemudian matematika, bahasa, dan Friluftsliv, yaitu konsep pendidikan luar ruang khas Nordik. Kemudian poin berikut yaitu fokus penelitian yang disoroti adalah perspektif guru dan penerapan pendidikan luar ruang. Berikutnya, studi menunjukkan dampak positif terhadap kesejahteraan siswa dan pembelajaran kognitif. Hanya sedikit yang membahas metode pembelajaran
atau metode pengajaran, kemudian penggunaan teknologi digital, serta pendidikan lingkungan berkelanjutan. Berikut rekomendasi dan kesimpulan. Pada penelitian ini lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana pendidikan luar ruang dapat diterapkan lebih efektif di berbagai jenjang sekolah. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi integrasi teknologi serta pendidikan berkelanjutan dalam praktik luar ruang. Berikutnya, pertanyaan yang kedua tentang implementasi konsep outdoor education di Indonesia. Secara umum, di Indonesia, konsep pendidikan luar ruang sering dikaitkan dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, aktivitas alam terbuka, serta pembelajaran berbasis proyek yang dilakukan di luar kelas. Beberapa sekolah telah mulai mengintegrasikan metode ini ke dalam kurikulum mereka untuk meningkatkan keterlibatan siswa, memperkuat keterampilan sosial, serta menumbuhkan kesadaran lingkungan sejak dini. Berikutnya, implementasi pendidikan luar ruang juga sudah diterapkan di tempat sekolah saya mengajar, yaitu di SD Islam Al-Iman, Bojonggede, Bogor. Yang telah dilaksanakan dalam implementasi pendidikan luar ruang itu, yaitu mengintegrasikan mata pelajaran dengan melaksanakan kegiatan di luar ruang, seperti praktek pada mata pelajaran IPA atau sains, matematika, IPS, dan bahasa. Kemudian ada juga freelance sleep dan pendidikan jasmani, seperti berjalan di alam, olahraga luar ruang, dan keterampilan bertahan hidup. Kemudian pada pembelajaran sejarah, di sekolah kami sudah menerapkan dengan mengunjungi tempat-tempat di luar ruang seperti kunjungan ke museum-museum. Begitupun dengan kegiatan yang dilakukan di luar ruang yaitu field trip dan tadabur alam. Berikutnya ekskul juga menyesuaikan yang menggunakan luar ruang seperti silat dan lain sebagainya yang menggunakan ruangan. Demikian pemaparan implementasi tentang pendidikan luar ruang yang sudah dilaksanakan di sekolah kami. Walaupun belum sepenuhnya maksimal dalam melaksanakan kegiatan tersebut dengan berbagai kekurangan fasilitas yang masih belum memadai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.